وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sekarang banyak orang mengikuti Rasul dalam perkawinan. Yang lainnya kita lihat kurang. Yaitu memang ikhwah kadang kalau masalah nikah, Masya Allah. Bilang apa sih? Gajinya tinggi, sudah punya toko di Butung 3, 1. Begitu. Sebagian ikhwah begitu. Kalau sudah mulai kenal agama, poligami terus isi mulutnya. Sehingga kadang sebagian istri kasihan takut kalau suaminya kenal ngaji. Bukan karena dia tidak tahu kalau ini benar, bukan. Atau bukan karena mau menolak yang benar. Tapi karena kurang ilmu, kurang juga isi dompet. Tapi suaminya kalau sudah mulai berjenggot sedikit, baru taklim sehari 2 hari, sudah bicarakan sunnah nikah yang kedua. Ini masalah. Ada juga kawan baru kenal ngaji, langsung bawa istrinya ke taklim yang judulnya indahnya poligami. Selesai. Hancur masalah. Ini kesalahan sebenarnya. Kesalahan di kalangan ikhwah. Yang baru kenal ngaji. Ceritanya menikah terus. Pokoknya kalau menikah heboh. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Perlu antum ketahui, para ulama berbicara, apa hukum poligami? Poligami itu diperselisihkan, apakah sunnah atau tidak sunnah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa poligami itu mubah. Bukan sunnah. Boleh bagi yang butuh. Namanya mubah ini, berarti bisa saja wajib, bisa saja sunnah, bisa haram, bisa makruh. Itu karena mubah hukumnya. Bisa haram orang menikah. Bisa haram. Misalnya kapan? Istrinya siap melayaninya. Istrinya ini siap, masih kuat, masih siap terus. Setiap diajak, siap. Tidak punya kemampuan uang. Rumah saja masih kontrak. Yang 1x1. 1 dapur, 1 WC, 1 kamar tidur. Itu 1x1 namanya. Tapi bicara poligami. Mau menikah. Berkelahi sama istri. Gara-gara itu. Ini berdosa. Karena yang wajib. Ini kalau kita berpendapat sunnah saja. Tidak boleh kita melakukan yang sunnah. Yang wajibnya dihancurkan. Yang tidak dijaga ini. Yang wajib dijaga. Istri yang pertama. Ini saya bukan bicara dukung ibu-ibu di atas, tapi berbicara kenyataan. Ikhwah sekarang begitu. Mau baru kenal dakwah sedikit, sudah cerita. Kayaknya bagus ini kalau 2. Haid istrinya, enaknya kalau ada 2 ya. Baru 1 kali haid. Sudah begitu. Ketahuilah poligami itu jangan pikir enaknya. Kalau antum nikah 2, berarti 2 pusingnya. Antum bisa bayangkan istri 1 itu bagaimana pusingnya antum. Kalau nikah 2, ya 2 kali lipat pusingnya. 2 kali lipat pusingnya. Karena sebagian orang pikirnya enaknya saja. Bukan hanya enaknya. Bukan hanya enaknya, tapi pahitnya juga harus dipikirkan. Pahitnya juga harus dipikirkan. Belum lagi kalau antum prosesnya tidak benar, antum tidak dapat surat nikah. Kalau tidak dapat surat nikah, kasihan anak dari istri kedua tidak tercatat di pemerintah. Antum meninggal, anak di istri kedua tidak dapat warisan. Kenapa? Tidak tercatat dalam pemerintah. Karena yang mendapat warisan itu yang tercatat di pemerintah. Nah, ini antum kasihan anaknya nanti. Iya, makanya sangat disayangkan kalau ada orang hanya mau praktek sunnah dalam pernikahan. Tapi dalam kehidupannya saja masih banyak sunnah yang dia tidak lakukan. Ini kasihan, banyak mengeluh dengan hal itu. Iya.
Gara-gara sebagian orang seperti itu. Jadi antum memang ya, kalau anggaplah antum berpendapat menikah yang kedua itu adalah sunnah, anggaplah. Tapi perlu antum ingat, melakukan sunnah itu sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Antum tahu kemampuan antum. Dan istri antum yang lama dengan antum tahu kemampuan antum. Apakah kemampuan uang atau kemampuan antum di atas ranjang? Tahu. Itu kadang dikeluhkan oleh sebagian istri pada beberapa orang yang ribut sana sini mau menikah. Mau menikah. Jadi ini ingat, praktek sunnah itu bukan hanya di pernikahan. Banyak yang mau kita praktekkan dari sunnah. Banyak yang mau kita praktekkan dari sunnah. Kita berusaha menapaki langkah Nabi kita Muhammad SAW semampu kita dalam segala hal. Mulai dari yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Walaupun ada saatnya nanti antum menikah, wajib hukumnya. Contohnya, antum punya istri, tidak mampu melayani antum lagi. Tidak mampu. Tapi dia tidak mau pisah dengan antum. Kalau antum tidak nikah yang kedua, antum akan jatuh dalam zina. Dan dompetnya antum tebal. Dompetnya antum tebal. Ini wajib menikah. Kalau dia khawatirkan dirinya akan jatuh dalam zina, istrinya tidak mampu melayaninya, terus uangnya banyak, mampu untuk memberikan hak yang adil kepada istri yang pertama, demikian pula nanti kepada istri yang kedua. Ini wajib menikah. Wajib menikah. Itu namanya sebagian keadaan. Tidak selamanya kita katakan jangan kau menikah. Tidak. Tergantung. Keadaan antum bagaimana. Keadaan antum bagaimana. Jangan lupa subscribe, like, dan share.